Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang aneka benda di sekitarku, tema ketiga, subtema pertama. Teman-teman, tahu tidak apa itu benda? Ya, benar, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Benda memiliki dua jenis, yaitu benda hidup dan benda mati. Contoh benda hidup dan benda mati. Benda hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Benda mati, buku, pulpen, meja, pensil, dan lain-lain. Sifat fisik benda ada 3, yaitu 1. Warna, 2. Bentuk, 3. Ukurannya. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Contohnya, kursi, lemari, meja, pensil, dan lain-lain. Plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Contohnya ember, gayung, botol air minum, sendok sayur, dan lain sebagainya. Cara mengurangi sampah plastik bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, reduce, berarti mengurangi. Reduce merupakan pengolahan limbah yang bertujuan untuk mengurangi barang-barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menghasilkan sampah atau limbah. Karena semakin banyak barang-barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan semakin banyak juga sampah yang diperoleh. Contohnya yaitu mengurangi pemakaian kertas dalam mengirim surat dengan menggunakan email untuk mengirim surat. Yang kedua, reuse, berarti memakai dan menggunakan kembali. Reuse merupakan pengolahan limbah yang bertujuan untuk menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan agar mengurangi sampah atau limbah dari barang tersebut. Contohnya yaitu menggunakan tas keranjang apabila ke pasar daripada kantong plastik agar sampah yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Yang ketiga, recycle, berarti mendaur ulang. Recycle merupakan pengolahan limbah yang bertujuan untuk mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak bisa digunakan lagi, seperti sampah organik maupun non-organik. Contohnya yaitu kemasan plastik daur ulang menjadi tas atau dompet, gelas minuman didaur ulang menjadi keranjang tempat air minum, dan lain-lain. Benda yang terbuat dari kaca dihasilkan dari pengolahan tambang pasir kaca. Pasir kaca diolah dengan cara memanaskan hingga meleleh, kemudian dibentuk sesuai dengan keperluan. Contohnya gelas, cermin, piring, dan lain sebagainya. Benda terbuat dari logam yang digunakan untuk peralatan rumah tangga adalah logam yang tidak mudah berkarat, juga tahan panas seperti seng dan aluminium yang digunakan untuk panci atau penggorengan. Benda yang terbuat dari karet semuanya berasal langsung dari pohon karet atau telah mengalami proses pengolahan. Contohnya ban, balon karet, sol sepatu karet, selang air, penghapus karet, dan lain sebagainya. Sifat-sifat kayu. Yang pertama, keras dan kuat. Yang kedua, tidak tahan terhadap air sehingga mudah lapuk jika di tempat basah. Yang ketiga, dapat dibentuk. Sifat-sifat plastik. Yang pertama, plastik merupakan bahan yang tidak mudah menyerap air. Yang kedua, plastik juga ringan, tidak mudah pecah. Yang ketiga, mudah dibentuk. Dan yang keempat, tembus pandang. Sifat-sifat kaca. Yang pertama, berwujud padat. Yang kedua, kaca merupakan bahan kuat dan tembus pandang. Yang ketiga, tahan panas. Yang keempat, mudah dibentuk jika dipanaskan. Yang kelima, tidak menyerap air. Sifat-sifat logam. Yang pertama, sebagian besar logam berbentuk padat. Kedua, logam bersifat keras, kuat, tidak lentur. Yang ketiga, tidak menyerap air. Yang keempat, tidak mudah terbakar api. Yang kelima, penghantar panas yang baik. Yang keenam, beberapa logam tidak mudah berkarat. Sifat-sifat karet. Yang pertama, kuat, lentur, dan elastis. Yang kedua, tidak tahan api, meleleh jika dipanaskan. Yang ketiga, tidak tembus air.